Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di GBI Arjawinangun. Berikut info ibadah. Minggu 3 April 2022, ibadah akan dilayani oleh Pendeta Steve Mardianto MTH dengan tema mengalahkan pencobaan. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk minggu ini, ibadah dilayani Pendeta Immanuel Inuhan dari Jamblang dengan tema Pintu Lubang Jarum. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala. Pertolongan kita ialah dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan tangan perbuatannya. Turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas ibadah raya kedua sore hari ini, dari awal permulaan sampai dengan penghabisannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji, menyembah Engkau. Kami siap berbakti, mempermuliakan nama Tuhan dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu, kita mau sama-sama percaya bahwa sore hari ini kita boleh sama-sama hadir itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa kita perlu Tuhan pegang tangan kita. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa kita tidak dapat hidup di luar kasih Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama nyatakan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Mari sama-sama katakan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkaulah bersamaku. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama lebih lagi nyatakan dengan iman. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Yes Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalan.
kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau sama katakan, Yesus pegang erat tanganku. Yes Tuhan, ini isi hati kami ya Tuhan. Di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan samaku. Sekali lagi Bapak Ibu sama-sama katakan, Yesus pegang Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tak dapat hidup Tuhan di luar kasih-Mu Yesus. Di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama bangkit berdiri. Katakan Yesus. Setiap kami ya Tuhan, kami siap ya Tuhan, kami rindu untuk memuji, memuliakan nama Engkau ya Bapa. Kau yang memberkati ya Tuhan ibadah kami ya Bapa. Umat yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya, shalom. 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 Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu, kita mau sama-sama datang ke bait Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan sorak-sorai kita untuk Tuhan kita. Yes Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama menari untuk Tuhan. Amin. Yes Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersungguh, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersungguh. Rasakan dan lihatlah
untuk selamanya kasih setianya. Yes Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu, kita mau lebih semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Kita mau katakan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Yes Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan sembah, kita naikkan sorak-sorai Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Boleh sama-sama angkat jempolnya. Yes Tuhan, Engkau baik Tuhan, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, terima kasih tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Bila Yesus baik, sama-sama angkat jempolnya, katakan dengan keras untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama kan bahwa Tuhan Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh boleh tunjukkan dirinya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yes Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Bapak Ibu, di minggu terakhir ini yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia boleh sambil maju ke depan memberikan persembahan diakonia. Kita mau sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Yes Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Yes Tuhan, waktumu selalu yang terbaik Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan sekali lagi. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Amin. Haleluya. Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Amin. penyembuhku, Haleluya. Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menganugerahkan, Tuhan memuji. Beri sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dia yang ajaib, Dia yang luar biasa, Dia yang patut kita sembah, Dia yang patut kita tinggikan, Dia yang patut kita agungkan. Namanya ajaib, namanya luar biasa. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan, kami bersyukur Bapa Sorgawi, Engkau sudah memberkati ibadah pada pagi hari ini. Pada sore hari ini kami telah menaikkan puji-pujian, sorak-sorai sukacita kami di dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya waktunya kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus mengurapi pikiran kami. Roh Kudus menjamah hati kami. Menjamah perasaan-perasaan kami. Sehingga kami mampu menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kami mampu mengaplikasikannya di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami siap diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita semua bersuka cita luar biasa. Kita mengalami satu transformasi di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyanyikan puji-pujian, kita dapat menyembah Tuhan. Kita dapat merasa dekat dengan Tuhan. Kita dapat merasa persekutuan yang indah dengan Tuhan. Ketika kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara bisa mengalami kuasa Tuhan yang lebih lagi di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ya, khotbah pada pagi sore ini adalah lanjutan dari khotbah tadi pagi. Jadi Bapak Ibu yang datang tadi pagi bisa mendapat 2 porsi. 2 porsi, ya, porsi tadi pagi sama porsi sore hari ini. Nah, yang tidak datang tadi pagi bisa nonton di YouTube-nya, ya. Jadi ada YouTube, Bapak Ibu bisa lihat saya sampaikan firman Tuhan tadi pagi, sama judulnya Bapak Ibu Saudara. Judulnya adalah Pintu Lubang Jarum. Tetapi kali ini saya melanjutkan khotbah yang kedua. Kalau kita coba meneliti ayat ini, ayat-ayat di dalam Markus pasal 10, mulai dari ayat 17 dan seterusnya, mungkin bisa bikin 5 khotbah Bapak Ibu Saudara. Tapi pagi ini, sore hari ini saya hanya menyinggung mengenai 2 poin, 2 khotbah. Khotbah tadi pagi dan khotbah sore ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita mau melihat di dalam Markus 10 ayat 21 sampai ayat 25. Markus 10 ya ayat 21, paling ada LCD genceng-genceng ini Bapak Ibu Saudara ya, besar sekali. Ya, kita mulai membaca ayat 21 dulu. 3, 2, 1. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Ya, boleh pelan-pelan diganti. Ya, 3, 2, 1. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. 2, 3. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. 24. Murid-muridnya tercengang mendengarkan perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. 25. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu mau menjadi orang kaya? Amin. Jangan sampai enggak amin ya, amin. Kita bisa menjadi orang kaya dan Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberkati berlimpah-limpah. Tetapi perhatikan ayat-ayat ini supaya kita menjadi orang kaya yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Jangan jadi orang kaya tidak bisa masuk dalam kerajaan surga, itu apes itu Bapak Ibu Saudara ya. Apes benar-benar. Oke, kita lihat poin pertama. Boleh ditayangkan poin pertamanya. Kita lihat apa yang berbicara mengenai ayat-ayat ini. Ya, silakan ditayangkan. Ya, yang pertama sekarang saya memunculkan persoalan Bapak Ibu Saudara. Apa persoalan yang besar menurut seorang muda yang sangat kaya raya? Bapak Ibu bayangkan seorang muda yang betul-betul memiliki harta yang kaya raya. Mungkin dia pemuda yang ganteng begitu Bapak Ibu Saudara. Dia sudah menjadi orang yang sukses. Nah sekarang persoalannya Bapak Ibu Saudara.
Apa persoalan yang besar dalam kehidupan orang muda ini ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus? Bapak Ibu tahu jawabannya apa? Persoalan yang besar adalah orang muda ini tidak bisa menuruti perintah Tuhan untuk menjual hartanya dan membagikan kepada orang-orang miskin. Itu persoalannya. Karena Tuhan Yesus ketika berbincang-bincang dengan orang muda ini, Tuhan Yesus mengajak dia untuk mengikuti keinginan Tuhan Yesus. Bahwa dia harus berani memikul salib mengikut Tuhan, dia harus berani menjual hartanya dan mengikuti Yesus. Ini persoalan besarnya. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Kira-kira persoalan besar ini menjadi kutuk atau menjadi berkat bagi orang muda itu? Bapak Ibu pikir baik-baik. Ketika Tuhan Yesus menyuruh dia menjual hartanya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin, sekarang pertanyaan saya, apakah permintaan Tuhan Yesus ini menjadi kutuk atau menjadi berkat? Saya tanya dulu sebelah sini ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang ada di sebelah sini, kira-kira pertanyaan itu menjadi kutuk atau menjadi berkat? Jawab saja nggak apa-apa, kita dekat-dekat sini. Halo? Bapak Ibu Saudara, Ibu-ibu boleh menjawab, Bapak-bapak boleh menjawab. Kira-kira pertanyaan Tuhan Yesus, pergi menjual hartamu bagi ke orang miskin, ini menjadi kutuk atau menjadi berkat? Menjadi berkat. Luar biasa Bapak-bapak. Kita beri tepuk tangan dulu. Sekarang Ibu Im nggak boleh menjawab. Di belakang Ibu Im boleh menjawab. Ya ibu-ibu silakan. Apakah menjual harta lalu menjadi orang yang miskin tidak punya harta lagi ikut Tuhan Yesus, ini menjadi kutuk atau menjadi berkat? Menjadi berkat ya. Cuman 2 orang. Ya Pak Step sama Ibu nggak boleh menjawab ya. Di belakangnya saja. Ya silakan. Bapak Ibu ini menjadi kutuk atau menjadi berkat? Menjadi berkat kalau dilakukan. Nah Bapak Ibu Saudara boleh diklik. Nah ini rumah RSS. Yang satunya rumah mewah. Ya Bapak Ibu ini saya kasih gambaran ya. Rumah RSS dan rumah mewah. Kalau saya ambil bandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus mengatakan, jualah hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Dan ikutlah aku, kamu akan menerima harta di sorga. Akan menerima harta di sorga. Jadi Tuhan Yesus sedang memberikan pertukaran. Namanya pertukaran. Kalau hartamu yang di dunia kamu jual dan kamu bagikan orang miskin. Yang di dunia itu tidak akan hilang. Tuhan akan tukar dengan harta yang kekal di dalam kerajaan surga. Jadi dia rugi atau untung Bapak Ibu Saudara? Untung kan? Lihat, kalau di rumah itu adalah rumah RSS, maka diandaikan orang yang kaya ini mungkin punya rumah RSS. Tuhan mengatakan aku akan menggantikannya di dalam kerajaan surga dengan rumah yang mewah. Kira-kira milih mana? Rumah RSS di dunia atau rumah mewah dalam kerajaan surga? Tentu pasti milih yang di dalam kerajaan surga. Kalau saya punya sepeda motor CB100 zaman berapa 80-an dulu. Lalu ada yang mau menukar dengan sepeda motor BMW yang mewah itu, yang motor moge itu besar itu Bapak Ibu Saudara. Ada yang mengatakan kalau kamu mau kasih motor ini dan kamu mau uangnya dibagikan kepada orang-orang miskin, maka nanti saya kasih motor moge, motor besar yang harganya sudah ratusan juta. Kira-kira mau nukar enggak? Mau. Kenapa? Karena motor yang tidak ada harganya itu akhirnya Tuhan tukar dengan motor yang mahal dan berharga sekali. Ya Bapak Ibu Saudara, ini kita melihat bahwa konsep pertukaran ini Tuhan ajukan kepada anak muda yang kaya raya.
Tuhan mengatakan kamu tidak menjadi miskin. Tapi kekayaan yang kamu jual membagikan kepada orang-orang miskin, itu nanti kamu akan terima di dalam kerajaan surga. Kalau Tuhan Yesus berbicara mengenai kerajaan surga, Tuhan Yesus berbicara mengenai kepastian kehidupannya nanti, berkat-berkatnya nanti. Tetapi kamu harus ikutlah aku. Jadi setelah jual harta itu, terus ikutlah Tuhan Yesus. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, di bagian yang kedua itu, Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan, kita harus belajar yang namanya networking. Apa itu networking? Kita harus belajar seperti di GBI Arjawinangun ini. Satu saat mungkin nanti bisa buka pos PI di Bandung. Bapak Ibu Saudara ya. Satu saat mungkin bisa buka pos PI di Cirebon. Tidak di Arjawinangun saja Bapak Ibu Saudara. Satu saat mungkin bisa buka pos PI di Jakarta. Nah ini membuka networking. Jadi sebenarnya Tuhan sedang menawarkan satu anugerah yang ajaib bagi anak muda yang kaya ini. Sebab ketika anak muda yang kaya ini membagikan hartanya kepada orang miskin, dia sedang membangun networking. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia sedang membangun akses untuk berinvestasi kepada orang-orang miskin. Dan kalau dia menjadi murid Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, dia akan dipakai luar biasa. Amin Saudara. Kenapa? Karena waktu dia kaya, dia sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Wah, dia sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika dia menjadi murid Tuhan Yesus, dia ingat kepada orang-orang yang pernah dia berkati. Dia ingat kepada bapak-bapak yang pernah dia berkati. Dia ingat kepada ibu-ibu yang pernah dia berkati. Oh, dia datang kepada mereka semua. Dan dia menawarkan Injil kepada mereka. Dan saya pasti saat itu akan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihat bahwa tawaran Tuhan Yesus ini adalah berkat Bapak Ibu Saudara. Menjual harta dan membagikan kepada orang miskin. Itu adalah berkat. Berkat yang besar yang Tuhan sediakan bagi orang muda yang kaya raya ini. Tetapi karena dia tidak memahami apa yang Tuhan Yesus minta, maka tertutuplah berkat di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pengalaman kehidupan Kristen terkadang kita sudah ada di dekat berkat yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Lalu kita mulai merasa malas berdoa, kita mulai merasa malas pergi untuk beribadah, kita mulai merasa malas untuk memuliakan Tuhan. Padahal Tuhan sudah kirimkan berkat di depan kita. Dan belum kita nikmati berkat itu pergi. Bapak Ibu, banyak peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi. Tetapi pada kesempatan ini saya mau menantang Bapak Ibu Saudara untuk selalu siap menghadapi ujian daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan memberikan ujian kepada Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita tetap setia mengikut Tuhan. Amin. Apapun bentuk ujiannya, apapun bentuk persoalannya, apapun bentuk macam-macam percobaan-percobaan yang kita alami, satu hal yang kita pegang, yaitu tetap setia mengikut Yesus. Mengucap syukur selalu, berterima kasih. Kalau ujian itu ingin menjauhkan kita daripada Tuhan, berusaha jiwa kita mendekat dengan Tuhan. Berusaha roh kita dekat dengan Tuhan. Berusaha memahami Tuhan, sehingga kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau ujian itu ingin membuat kita jauh daripada Tuhan, jiwa dan roh kita, hati kita, selalu kita dekatkan kepada Tuhan. Sehingga di sanalah Bapak Ibu bisa mengucap syukur, bisa berterima kasih kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam persoalan-persoalan hidup terkadang-kadang Tuhan itu mau memberikan perjanjian bagi kita. Persoalan-persoalan hidup itu ternyata menjadi satu alat yang Tuhan pakai untuk mentransformasi kehidupan kita dan untuk membangun satu kehidupan yang baru. Untuk menciptakan satu kehidupan yang baru, satu pelayanan yang baru, satu semangat yang baru dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam kehidupan orang Israel. Di dalam Ibrani pasal 8 ayatnya yang ke-10.
Ini ditulis oleh Tuhan sendiri. Ibrani 8 ayat 10 boleh kita lihat. Ibrani pasal 8 ayatnya yang ke-10. Ya. Ya, kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kita melihat perjalanan kehidupan sejarahnya, mulai dari kejadian Adam sampai Hawa, kita melihat firman Tuhan itu belum masuk di dalam hati manusia. Dan Tuhan itu berusaha untuk mengadakan transformasi, mengadakan perubahan generasi. Sampai akhirnya muncul perjanjian ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa aku akan membuat manusia itu memiliki kebenaran firman Tuhan di dalam hati mereka. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya mereka tunduk kepada firman Tuhan. Mereka berpegang kepada firman Tuhan. Mereka tidak akan menyerong ke kiri, ke kanan. Tetapi mereka tetap lurus mengikuti Tuhan. Dan inilah yang Tuhan katakan. Dan Bapak Ibu lihat, orang-orang yang menjaga firman Tuhan di dalam kehidupan mereka, mereka akan mengalami apa? Kita lihat di dalam Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21. Boleh dibuka? Kembali kita lihat ya. Setelah Ibrani pasal 10, Wahyu 21. Ayatnya yang ketiga. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Lalu aku memandang suara yang menyaring dari tahta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Lihat, dari kejadian Tuhan terus mereformasi manusia. Tuhan membuat manusia sedemikian rupa sehingga manusia itu bisa memiliki hati yang berisikan firman Tuhan. Kalau manusia punya hati berisikan firman Tuhan, diharapkan manusia itu menjadi manusia yang taat Bapak Ibu Saudara. Menjadi manusia yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Menjadi manusia yang cinta akan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bisa datang sore hari ini kepada Tuhan, beribadah karena kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu ada dan kita memerlukan Dia dalam kehidupan kita. Kita adalah orang yang lemah. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan hidup dalam kehidupan kita, maka perjanjian Tuhan itu tergenapi. Maka waktunya akan tiba, muka dengan muka kita akan berhadapan dengan Tuhan. Kita akan melihat Dia wajah ke wajah. Bahwa Dia dapat dinyatakan di dalam kemuliaannya. Dan kita boleh menikmati satu persekutuan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita menyimpan setiap kebenaran firman-Nya di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi ke Rusia, Bapak Ibu pergi ke Ukraina sekarang ini. Sekarang ini di sana lagi perang. Tidak ada ibadah. Rumah-rumah ibadah itu diserang. Manusia tidak bisa menikmati ibadah seperti ini Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kalau kita bisa beribadah seperti ini dengan tenang, kita bisa beribadah seperti ini dengan tenang, kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Bayangkan, saudara-saudara di Ukraina, tiap hari mereka menerima bom, tiap hari mereka menerima paket yang mencelakakan mereka. Hidup selalu ada di dalam peperangan. Hidup selalu ada di dalam peperangan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur. Kita ada di dalam waktu yang Tuhan berikan tepat bagi kita. Di mana kita bisa memanage waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tadi pagi saya katakan bahwa sistem dunia ini sedang membuat kita sibuk semua. Bapak Ibu pulang kerja, Bapak Ibu sudah sibuk dengan pekerjaan. Anak-anak mulai duduk pakai pegang gadget.
Ibu-ibu juga mulai duduk pegang gadget, bapak-bapak juga mulai duduk pegang gadget. Semua punya dunia masing-masing. Sudah mulai kita lupa akan persekutuan di dalam rumah tangga kita. Sudah mulai kita sibuk membuangkan waktu dengan banyak sekali sia-sia hal-hal yang dari dunia ini. Saya melihat bahwa akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, dunia dibuat sibuk. Hari-hari ini saya lihat di Vietnam, khususnya Vietnam Bapak Ibu Saudara. Vietnam itu para investor-investor yang menanam modalnya di Vietnam, mereka angkat kaki dari Vietnam. Saham yang banyak itu, kira-kira 50-60%, mereka angkat semua. Dan bisa ekonomi Vietnam kolab. Kenapa? Karena Vietnam itu masih jajahan, masih wilayah yang diakui oleh Cina, wilayah Cina. Vietnam itu masih diakui. Jadi ketika Rusia serang Ukraina, maka bisa jadi Cina akan serang Vietnam. Maka sebab itu Bapak Ibu Saudara, para investor angkat kaki semua. Dampak dari Rusia menyerang Ukraina, itu dampak satunya. Dampak di Indonesia ada enggak? Rusia menyerang Ukraina, ada enggak dampaknya? Wah, dampaknya ada Bapak Ibu Saudara. Ekonomi dunia akan terganggu Bapak Ibu. Hari-hari ini kita melihat bahwa minyak goreng itu makin langka, susah. Dan sekarang nggak tahu sudah mulai muncul atau enggak. Tapi nanti minyak dunia akan susah. Segala macam hal yang diimpor dari Rusia itu akan di stop, dan kita akan mengalami berbagai macam persoalan ekonomi di Indonesia. Bahkan di Asia itu sudah mulai mengalaminya. Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia jauh, tetapi dampak dari peperangan ini akan membawa dampak besar. Bisa terjadi perang dunia ketiga. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apalagi Rusia itu rudal-rudalnya rudal bahaya semua Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, kalau hari ini kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bersyukur bahwa selama Tuhan masih kasih kita waktu, kita masih bisa gunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat poin berikutnya. Ya, di dalam, kembali dulu. Ya, di dalam Lukas pasal 6 ayat 9, itu dikatakan bahwa, dan aku berkata kepadamu, ikatan persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong kamu lagi, kamu akan diterima di dalam, apa itu? Kemah abadi. Mamon itu apa Bapak Ibu Saudara? Mamon itu uang. Jadi di sini kita melihat bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang yang kaya itu tidak boleh dikendalikan oleh uang. Orang yang kaya harus bisa mengendalikan uang. Jadi bagaimana uang itu bisa menolong orang yang kaya? Alkitab mengatakan bahwa bangunlah persahabatan dengan mamon. Persahabatan bahasa Yunaninya itu pilos. Ya, pilos. Pilos itu dekat dengan pilia. Akar katanya itu pilia. Ada yang tahu apa arti kata filia? Iya, kasih persahabatan. Saya mengasihi Anton ini adalah kasih persahabatan, filia. Kasih persahabatan. Jadi mamon itu bisa digunakan untuk memberkati orang lain, Bapak Ibu Saudara. Mamon itu bisa digunakan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Mamon itu bisa digunakan untuk memberkati orang miskin, bisa. Maka di sini Tuhan mengatakan, pergunakan mamon itu, membangun persahabatan dengan mamon itu, supaya kamu nanti satu saat akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup yang kekal. Tapi saya kemarin lihat di satu YouTube, ada seorang pendeta besar Bapak Ibu Saudara. Dulunya dia pendeta GBI Bapak Ibu, tapi sudah keluar begitu ya. Dia mengatakan bahwa di Amerika itu
orang hidup humanisme itu di Amerika itu banyak. Mereka tidak punya agama, tetapi mereka orang yang suka membantu sesama manusia. Tapi tidak percaya sama Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak percaya sama Tuhan, tetapi mereka suka membantu sesama manusia. Yang susah mereka bantu, tetapi mereka tidak percaya sama Tuhan. Lalu ada yang bertanya di situ, Pak kira-kira ini masuk surga apa enggak Pak? Masuk surga apa enggak? Lalu dia katakan bahwa mereka akan masuk surga, tetapi mereka disebut masyarakat yang nanti bisa masuk surga. Bukan disebut anak-anak Tuhan, tapi masyarakat. Sebutan aja yang berbeda. Saya lihat seperti itu. Tetapi di Amerika begitu Bapak Ibu Saudara. Agamanya humanisme. Tidak punya keyakinan kepada satu Tuhan. Tetapi mereka tahu bahwa menolong sesama manusia itu sangat baik dan sangat berguna. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan menyuruh kita memakai mamon untuk menjadi satu alat di mana kita bisa menyalurkan berkat Tuhan kepada banyak orang. Bukan humanisme, tetapi kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan. Kita menjadikan berkat bagi orang lain. Oke, poin berikutnya kita lihat. Ya, poin berikutnya sekarang kita masuk kepada pilihan anak muda yang kaya itu. Kira-kira anak muda memilih apa? Waktu Tuhan katakan, pergilah, jualah seluruh hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Kira-kira dia memilih apa? Anak muda ini memilih untuk pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Anak muda ini mengalami kekecewaan. Coba Bapak Ibu buka Markus pasal 10 ayat 22. Kita lihat Markus pasal 10 ayat 22. Apa yang terjadi dengan pilihan anak muda ini. Dengar baik-baik. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih. Sebab banyak hartanya Bapak Ibu Saudara. Aduh saya bilang kasihan sekali Bapak Ibu Saudara. Bukankah Tuhan sistemnya tukar guling. Kamu memberikan harta di dunia ini, Tuhan memberikan lebih besar kepada kamu dalam kerajaan surga. Kamu mendapatkan keselamatan bisa masuk surga. Ini adalah anugerah berkat. Keselamatan itu bukan kebaikan Bapak Ibu Saudara. Keselamatan itu bukan kita melakukan baik dalam kehidupan kita. Tapi keselamatan itu kita terima karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma Bapak Ibu Saudara. Saudara tidak usah bayar. Saudara terima kasih karunia Tuhan gratis. Tidak perlu bayar. Luar biasa ya. Tapi lihat ini anak muda ini. Hanya urusan harta saja. Urusan harta saja. Dia menjadi kecewa ikut Tuhan Yesus Kristus. Banyak akhir zaman ini. Orang akan kecewa ikut Tuhan Yesus. Hanya masalah harta saja. Bapak Ibu Saudara hati-hati. Jangan hatimu melekat kepada hal-hal yang di dunia ini. Jangan hatimu melekat kepada mamon. Jangan hatimu melekat kepada harta di dunia ini. Hal itu akan diikat oleh harta. Sehingga kita harus memilih salah satu. Mamon atau Tuhan. Kalau kita memilih mamon, tidak akan kita pilih Tuhan. Kalau kita pilih Tuhan, maka kita tidak akan memilih mamon. Jadi salah satu Bapak Ibu harus memilih. Anak muda ini, dia melihat hartanya banyak. Dia melihat anugerah Tuhan yang besar dalam hidupnya. Tidak dapat dia jual. Dan hatinya menjadi kecewa. Dan dia pergi meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Bahwa apabila kita menjadi orang percaya yang semakin hari semakin diberkati Tuhan. Dulunya kita makan mungkin dengan sederhana sekali. Kita setia ikut Tuhan. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara dipulihkan oleh Tuhan.
Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu makin hari makin menjadi orang yang diberkati Tuhan, makin hari makin menjadi orang yang kuat, ekonominya kuat, rumah tangganya kuat, anak-anaknya diberkati Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. Cucu-cucunya menjadi besar, menjadi pebisnis-pebisnis yang semangat di dalam Tuhan. Apakah kita melenceng? Tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. Tidak ada satupun yang bisa kita bandingkan dengan anugerah yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Tidak ada sesuatu apapun. Maka pilihan kita cuma satu. Harus tetap setia kepada Tuhan. Harus tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah jawaban di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian. Kunci C. Tadi pagi saya juga minta kunci C. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Amin. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Oke, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Biarlah waktu demi waktu itu semakin hari semakin mendewasakan hidup kita. Semakin hari semakin membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Lebih rindu kepada Tuhan. Lebih lagi cinta kepada Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan melindungi. Haleluya. Dialah kuasanya selalu menaungi kehidupan kita. Amin. Haleluya. Oh, katakan Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti mengalami ujian di dalam hidupnya. Anak muda yang kaya ini, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan ujian bagi dia. Jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin. Engkau akan mendapatkan harta di dalam kerajaan surga, dan ikutlah aku. Itu ujian bagi anak muda yang kaya ini. Saya mau mengatakan pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu dengan semangat ikut Tuhan, Bapak Ibu dengan serius ikut Tuhan, Bapak Ibu dengan hati yang haus ikut Tuhan, ingat, Tuhan akan memberikan ujian bagi Bapak Ibu.
Ujian itu bertujuan apa? Apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu? Apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu, segenap perasaanmu dan segenap pikiranmu? Tuhan akan memberikan ujian kepada kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya pun mengalami ujian. 2 kali saya kena COVID, tetapi Tuhan selalu loloskan. Tuhan selalu loloskan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa manusia mungkin saya itu sudah mati, tetapi di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Mau 3 kali kena COVID, mau 4 kali kena COVID, mau 10 kali kena COVID, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan selalu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Selalu menjagaku. Akan terjatuh tanpa seizinku. Bapa Surgawi, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada. Ini adalah satu tanda penyerahan kami. Kami mengakui bahwa kami tidak mampu menghadapi kehidupan yang berat ini, Tuhan. Tetapi kami menyadari bahwa kami punya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang maha luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Maka Tuhan, Engkau melihat setiap jemaat-Mu, Engkau tahu setiap persoalan mereka, Engkau setiap pergumulan-pergumulan mereka. Maka kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka mendapatkan satu lawatan daripada Tuhan, jamahan dari kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga mereka tetap setia kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Mereka tetap mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa Surgawi, kami memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Studi-studi diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Diberikan kekuatan dan diberikan kesehatan. Sehingga tidak ada yang lewat dalam kehidupan mereka. Seluruh kehidupan mereka ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Engkau memberkati semua jemaat-Mu. Engkau limpahi dengan segala berkat-berkat. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Stefandianto bersama dengan istri, bersama dengan keluarga anak-anak, cucu-cucu, semuanya Tuhan memberkati. Biarlah kami berjalan maju bersama-sama di dalam Tuhan dan selalu memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji dan ditinggikan, diagungkan.
Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur. Kami naikkan pujian kepada Tuhan yang ajaib dan yang luar biasa. Engkau yang ditinggikan. Terima kasih Bapa. Inilah doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan seluruh Bapak Ibu sudah duduk. Terima kasih Bapak Pendeta Immanuel bersama dengan istri yang dari pagi melayani kita sekalian. Kami berdoa Tuhan memberkati keluarga penggembalaan di GIA Gereja Isa Masih Jamblang. Bapak Ibu yang kekasih, dengan ini saya umumkan pertemuan saya dengan Kapolres hari Kamis kemarin. Bagi Bapak Ibu yang belum divaksin booster, boleh mendaftar di gereja ini. Nanti Kapolres dengan timnya akan datang vaksin secara gratis. Tolong Ananda Nadia untuk menginvestasi bagi Bapak Ibu yang pengen divaksin booster yang belum tentunya. Sehingga nanti dikumpulkan berapapun ya. Nanti Kapolres sendiri yang akan datang bersama dengan timnya untuk memaksin Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukankah sekarang naik pesawat harus ada vaksin 3? Ya, kemudian yang kedua, atas nama Gembala dan staf mengucapkan selamat datang kepada Saudari Feni Safela. Ada Saudara Feni Safela? Ya, dari ITB bukan? Bukan. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Saudari Lina, ya tunangannya hari ini ya. Kemudian saya ucapkan selamat datang dengan Bapak William Sukardi. Ya boleh hadir, sekian lama nggak hadir, tapi sore hari hadir, berikan aplaus Tuhan. Selamat datang, selamat kembali beribadah. Akhir kata mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Minggu yang akan datang ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Persiapkan diri Anda untuk ambil sakramen perjamuan kudus. Kita naikkan pujian tadi. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu pujian ini kami imani dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau akan memelihara, menjaga, memberkati sepanjang umur hidup kami. Sampai kami boleh menerima mahkota kehidupan di surga yang mulia nanti. Tanamkan dalam lubuk hati jemaat-Mu yang hadir sore hari ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk Saudari Lina, berdoa untuk Feni Safela, berdoa untuk Pak Willem Tuhan Sukardi. Mari berkat Tuhan berlimpah-limpah atas mereka. Mereka boleh setia beribadah, setia melayani dalam nama Yesus. Tolong masa depan hidup mereka. Berdoa untuk yang berulang tahun sepanjang pekan ini Tuhan. Berdoa untuk Haryanti Gunawan SE Tuhan,
Berdoa untuk Ibu Faridah Meli Tuhan, dalam nama Yesus. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Bahkan berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Sehingga Tuhan perpanjang usia, Tuhan beri kekuatan kesehatan. Tuhan buat berhasil apa yang dikerjakannya. Malam hari ini mau berdoa untuk Bapak Otong Indah Tamtama SE. Dengan Ibu Airin Pangestu Tuhan. Yang tanggal 29 Maret nanti ulang tahun pernikahan Tuhan. Hamba-Mu meneguhkan, memberkati kembali. Turunkanlah kiranya anugerah berkat Allah Bapa yang pernah memberkati pernikahan di Eden. Cinta kasih Tuhan Yesus yang pernah memberkati pernikahan di Kana. Persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin, memberikan harmonis, memberikan kebahagiaan, memberikan keberhasilan. Turun sehingga hanya maut yang memisahkan. Berkati orang tua, anak-anak mereka dalam nama Yesus Kristus. Akhirnya kami berdoa untuk seberapa banyak kami yang ada maupun yang mengikuti live streaming. Ya Tuhan, yang sakit dalam nama Yesus Tuhan mau jamah, Tuhan mau sembuhkan. Berdoa untuk Pak Adi Gunawan Tuhan, Pak Auk Sumantri, Opung Fajar Tuhan, dan yang lain-lain, Pak Mansur Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Agar nama-Mu dimuliakan, mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami berpisah dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai. Mampukan pemerintah untuk mengatasi COVID-19 sehingga tidak terjadi gelombang keempat. Cukup stop gelombang ketiga. Sekarang sudah mulai melandai. Akhirnya Indonesia bebas dari COVID-19 ya Tuhan. Mampukan Jokowi dan Kiai Haji Marut mengatasi ekonomi, khususnya minyak goreng yang langka Tuhan. Solar yang langka Tuhan, dalam nama Yesus. Pakai Menteri Perdagangan untuk mengatur semuanya. Kabupaten Cirebon, Kecamatan Arjawina, Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudaraku yang kasih, angkat kedua tangan-Mu. Arahkan pandangan-Mu kepada Yesus yang siap memberkati engkau. Karena telah tersedia bagimu berkat berlimpah-limpah. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati sandang panganmu. Tuhan memberkati kekuatan kesehatan, perlindungan atas COVID-19. Tuhan memberkati kandunganmu. Tuhan memberkati studimu, jodoh masa depanmu. Dalam berkat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sekarang saudaraku yang kasih, pulanglah. Terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa. Kasih yang sejati dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudusnya tinggal tetap memberkati sepanjang malam hari ini sampai selama-lamanya. Hamba-Mu juga memberkati Pak Immanuel, keluarga dan penggembalaannya. Dalam nama Yesus. Aku
Silakan Bapak Ibu sudah duduk. Nanti tetap menjaga protokol kesehatan, keluar jangan bergerombol, langsung pulang. Dan dari mimbar ini saya cukup menyampaikan salam sehati. Kita nggak bisa berjabat tangan, tapi cukup salam sehati. Akhir kata, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku.